Oke. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ini kan lagi rame banget ya nih terkait masalah poligami. Poligami. Kita Beristri sebut- lebih dari satu. Iya, kasus ini kita berkaca pada kasusnya Inara, Mawar dan segala macam. Dari sudut pandang Islam, kan banyak yang pada bilang bahwa tidak perlu izin. Izin apa? Dari sudut pandang Umi sendiri, dari sudut pandang Islam sendiri Umi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Oh itu mah ikan saya ya. Jadi begini, ngomongin poligami itu ada 3 ayat. Ayat pertama surat An-Nisa ayat 3. Itu adalah perintah dari Allah. Nikahilah hai laki-laki yang bertanggung jawab, pokoknya yang udah siap nikah. Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Itu kalau surat An-Nur ayat 32, nikah itu penting. Kemudian An-Nisa ayat 3, nikahilah olehmu hai laki-laki perempuan-perempuan yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Kenapa dibatasin? Karena memang sebelum turunnya ayat ini istri itu bisa sampai 13 sampai 20 atau yang banyak kayak gitu. Nah terus ada kalimat gak usah izin juga nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa sih dalam surat 66 ayat 1 sampai 3. Karena poligami itu kan halal, bukan haram. Yang haram itu adalah selingkuh, yang haram itu adalah berzina, ya kan? Kenapa repot amat orang poligami? Ya kan? Orang poligami kok diomel-omelin, tuh yang berzina no omelin, ya kan? Aku jadinya begitu kan. Katanya surat 66 ayat 1 sampai 5 tentang masalah bahwa jangan kamu mengharamkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Karena waktu itu Rasulullah pernah mengharamkan dirinya untuk pergi ke rumah salah satu istrinya. Kemudian turun ayat ini, kamu jangan mengharamkan, itu istri kamu juga. Walaupun Hafsah cemburu, Aisyah cemburu, itu juga rumah istri kamu. Nah berdasarkan ayat ini, maka beberapa teman-teman bilang, nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih bukan dari teman-teman, tapi dari ayat. Tapi apakah kita mau digituin? Kan kita sebagai perempuan, wanita, ya kan, gitu kan? Kalau kata surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Istri kamu itu adalah manusia, bukan patung yang main tinggalin aja gue gak izin nggak apa-apa. Kan dia juga manusia, punya perasaan. Adabnya sih kalau bisa izin, walaupun katanya gak izin nggak apa-apa, tapi adab lah sesama manusia, bashar, manusia yang punya rasa sedih, marah, kesal. Jadi kira-kira seperti itu. Atas gini, ketika memang tidak perlu izin, ada izin. Tapi gini, kan memang tadi Umi bilang bahwa nggak semua perempuan bisa berlegowo, bisa besar hati segala macamnya. Nah di kasus ini kan istri saya pasti akan berteriak, marah dan segala macamnya. Nah dari sudut pandang Islam sendiri harus berlaku seperti apa sih yang pertama ini, atau memang harus mundur atau seperti apakah kalau nggak sanggup gimana sih Mi? Ku tak sanggup bila diduain. Sebenarnya gini, kalau ada seorang wanita yang sanggup untuk bareng-bareng dan dia bersabar, maka dia akan dijamin oleh Allah rumah di surga. Seperti kesabaran Asia binti Mazahim yang menikah dengan Firaun, pasti dong Firaun bininya banyak dong, kalau bahasa kita selir. Maka kalau dia sabar menerima semua itu, dia mendapatkan rumah di surga. Kata surat 66 ayat 11. Tapi kalau dia nggak sanggup, pokoknya gue marah, gue nggak suka, ya itu wajar juga. Bukan berarti dia menolak ayat, bukan. Justru dia takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Nggak bisa seperti istri Nabi yang bisa sabar, Aisyah aja marah, Hafsah aja cemburu, ya kan. Jadi ketika dia, udah kalau emang kamu nikah lagi, saya minta cerai, itu juga nggak apa-apa. Karena kalau kata surat Al-Baqarah 229, kalau kamu takut tidak bisa menjalankan hukum Allah, maka kamu boleh minta pisah. Begitu. Jadi semuanya ada dalam Quran. Yang bertahan ada dalam Quran, yang mungkin ngomel ada dalam Quran, yang nggak poligami ada dalam Quran, yang poligami ada dalam Quran. Satu yang nggak boleh poliandri, nggak boleh nambah laki. Mi, tapi yang gini, permasalahannya adalah ketika permasalahan ini sudah mencuat, saling membuka aib masing-masing. Seperti apa nih? Udah istri saya membuka aib ini membuka aib ini, saling membuka aib ini. Waduh, wah repot kalau udah saling mencuat kayak gini ya. Gimana caranya? Maka kalau kata surat An-Nisa lagi ayat 35, fa'in, jika ada sikoko bainahuma, konflik di antara keduanya, konflik antara suami istri atau konflik antara istri dengan istri, maka harus ada yang namanya mediator.
Harus ada orang yang hakama min ahlihi, hakama min ahliha. Orang yang bijaksana dari keluarga perempuan, orang yang bijaksana dari keluarga laki. Artinya ini didudukin bareng-bareng. Gitu. Jadi konflik udah pasti ada. Rasa konflik pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Kan gue jadi nyanyi gitu. Jadi si koko bainahuma faslihu, maka dia harus mengislah, berdamai. Berarti poinnya kalau si istri saya ini memang merasa tidak sanggup, lebih baik Ya, kalau nggak sanggup berpisah, karena ada dalam surat Al-Baqarah 229. Dia tidak berdosa ketika dia bilang gue mau cerai. Kalau nggak cerain gue ceraiin lo. Itu Al-Baqarah 229. Tapi sambil menebus dirinya. Tapi kalau dia sanggup, surat 66 ayat 11. Ketika Asya binti Mazahim dizolim oleh Firaun, artinya kan zolim ya. Oke, gue diginiin. Ketika dia sabar, ya udahlah, yang penting mah suami bahasanya tetap sayang sama anak, walaupun dia dikalahin misalnya. Ya udah, dia akan diberikan hukuman di sini. Jadi semua ada pilihannya. Oke, Umi, poligami kan dibolehkan dalam Islam, berarti kan ada aturannya dan tidak boleh sembarangan kan. Itu Nabi yang boleh, suaminya pengen berpoligami sebenarnya itu gimana sih menurut Umi sendiri mungkin? Kalau kata surat An-Nisa ayat 3, kalau kamu nggak sanggup nikah 2, 3 atau 4, udah satu orang aja. Nggak sanggup apa? Kalau nggak sanggup berlaku adil. Nih kata An-Nisa ayat 3 nih. Kemudian ayat selanjutnya An-Nisa 129, Allah udah ngomong, makanya jangan macam-macam laki-laki. Allah udah ngomong apa? Kalau kamu tuh sebagai laki-laki tidak akan pernah bisa berlaku adil. Jadi Allah udah ngomong lantas tatibu antadilu bainan nisa. Kalian mau semaksimal mungkin pengen adil, nggak akan pernah bisa adil. Bahkan kalau bahasa Arabnya lan itu never and never, nggak akan pernah. Pasti akan cenderung pada yang satu, dan yang satu pasti akan dibikin terkatung-katung. Itu Quran yang ngomong. Maka ketika dinyatakan adil yang bagaimana? Adil harta, oke, mungkin bisa sama-sama di Pondok Indah tinggalnya. Tapi adil perasaan nggak akan pernah bisa. Itu dalam hadis. Bahkan Nabi bilang apa? Ya Allah, ampuni dosaku, pembagianku seperti aku nggak bisa adil dalam perasaan karena aku lebih cinta sama Aisyah. Jadi memang manusia itu potensinya cenderung sama yang satu, yang lain diterkatung-katungin. Gitu tuh Bang. Mi, adil itu kan punya Allah ya. That's right, kita nggak pernah akan bisa adil. Berarti syarat poligami kan adil. Sedangkan sekali lagi adil itu sifat punya Allah. Berarti lebih baik tidak berpoligami dong. Poinnya seperti itu. Poinnya seperti itu. Apalagi kalau kita nggak punya ilmu, karena hanya orang berilmu tinggi lah yang bisa. Kalau nggak berilmu pasti akan begini jadi. Ilmu dan kaya raya, tajir melintir, tampan, takwa, tajir, tulen. Jadi pesannya apa mungkin Umi kepada Pesannya? Mawas, istri Sa dan Inara Rusli sebagai istri yang dinikahi secara siri, apa pesanan? Terus kepada Insanu nih apa mungkin? Ya pokoknya kalau semuanya sudah terjadi kan namanya qadarullah. Kalau udah ngomong qadarullah, jangan berkata coba kalau gini, coba kalau gitu. Nanti akan membuka perbuatan syaitan. Tapi katakan ya udah ini takdir. Kalau kemarin belum kejadian masih kodo, masih ketentuan dari Allah. Jadi enggak nih poligami. Tapi ketika sudah kejadian namanya takdir. Sekarang minta sama Allah takdir yang baik. Itu aja. Ini udah mau Ramadan nih, udah mau Lailatul Qadar. Minta aja sama Allah Lailatul Qadar biar berubah takdir yang menjadi baik.